kelas itu berbicara Doa mulai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan mengecek kelas. Silakan dicek di bawah ada sampah, silakan dipungut. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen Carmila, Melvi. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan briefing dulu. Silakan berdiri. Baik, lihat apa yang saya lakukan. Dan di sini briefingnya itu adalah saya contohkan dulu ya. Tetap fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, benar? Coba fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, akan duduk kembali. Baiklah, ada yang tahu apa yang kita pelajari pada hari ini? Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ketentuan makanan halal dan haram. Nah, dan di sini tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dari makanan halal dan haram. Dan yang kedua, jenis makanan, minuman dan halal. Dan yang ketiga, pengertian makanan dan minuman haram. Dan yang keempat yaitu jenis makanan dan minuman haram. Dan minuman haram. Dan yang terakhir yaitu akibat dari mengonsumsi makanan halal, makanan haram dan minuman haram. Nah, dan di sini ada yang tahu apa itu makanan halal atau minuman halal? Ada yang tahu? Jadi makanan halal itu yang boleh kita makan dan tidak berefek buruk bagi tubuh kita. Ya, betul. Ada lagi? Tidak. Jadi pengertian yang pertama yaitu pengertian makanan dan minuman halal. Tentunya makanan halal itu tentunya baik dikonsumsi oleh manusia yang sesuai dengan yang ada hukum dari hadis dan ayat Quran. Kecuali ada ayat Al-Quran atau hadis yang mengharamkan makanan tersebut atau minuman tersebut. Dan terus makanan dan minuman itu dikategorikan ada dua syarat.
Jadi makanan dan minuman dikonsumsi oleh seorang muslim itu ada dua syarat. Yang pertama itu ada halal, artinya diperbolehkan. Di mana ini adalah merupakan suatu makanan atau minuman yang tidak dilarang oleh ayat Al-Quran atau pada hukum fikih, hukum atau hukum syara. Dan yang kedua itu ada thayyib. Ada yang tahu thayyib? Apa itu thayyib? Ya benar. Yang kedua itu thayyib, baik. Jadi artinya thayyib itu adalah makanan, minuman yang baik untuk dikonsumsi oleh manusia dan baik dikelola oleh manusia dengan cara baik dan untuk bermanfaat bagi kesehatan maupun bermanfaat untuk kesehatan untuk kita atau orang lain. Selanjutnya jenis dan minuman halal. Ada yang tahu apa saja jenis makanan dan minuman halal atau? Ya benar. Jadi makanan dan minuman halal itu seperti air putih yang tidak dinajiskan atau tidak memabukkan atau kecuali alkohol. Dan makanan itu bergizi bagi umat muslim dan tidak mengandung sesuatu yang merusak bagi kesehatan manusia. Dan jenis makanan dan minuman halal itu ada 3 kategori. Yang pertama itu makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya itu adalah bahwasanya makanan dan minuman halal itu apabila ada Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hukum makanan itu halal. Contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW Al-Bukhari dia mengatakan makanlah dan minumlah yang halal bagimu apa yang telah Allah ciptakan dalam alam ini dan janganlah memakan daging babi atau bangkai darah. Dan yang kedua, semua makanan baik, tidak kotor dan tidak menjijikkan. Tentunya maksud dari hal tersebut makanan itu tidak boleh menjijikkan atau kotor atau tidak baik dikonsumsi oleh manusia atau tidak baik dikelola oleh manusia. Yang selanjutnya semua makanan yang tidak memberi mudarat atau tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal. Nah, jadi maksudnya itu adalah suatu makanan yang tidak diberi oleh mudarat atau tidak membahayakan manusia jasmani dan tidak merusak akal. Tentunya sebagai contoh, yang pertama alkohol. Jadi itu termasuk mudarat. Jadi dia merupakan suatu yang merusak akal manusia dan membuat suatu kendali nafsu manusia. Selanjutnya ada yang tahu apa manfaat dari minuman halal? Menjaga tubuh. Ya, benar lagi. Dari penyakit. Ya, benar lagi. Menyegarkan. Ya, baik. Manfaat makanan dan minuman halal yang pertama yaitu tentunya bermanfaat bagi kesehatan. Dan yang kedua
Dan yang kedua tentunya makanan tersebut dikonsumsi oleh manusia dengan pengolahan yang baik dan tidak menyebabkan suatu penyakit pada tubuh oleh manusia. Selanjutnya kita ke tahap materi. Sebelum kita ke tahap materi, saya ada bikin lagi, silakan berdiri. Baik, sekarang triknya itu apabila saya mengatakan ke kiri, maka kalian ke kanan. Nah, ngerti? Apabila saya mengatakan mundur, kalian maju ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kanan, mundur, maju, mundur, kiri, kiri, kanan, mundur, maju lah, kan dulu. Saya ke tahap materi selanjutnya yaitu pengertian makanan dan minuman haram. Ada yang tahu apa itu makanan haram atau minuman haram? Makanan haram itu yang tidak baik untuk tubuh, Pak. Dan juga bisa menimbulkan seperti yang kata Bapak tadi kan tidak masuk darah, bangkai, babi dan sejenisnya kan tidak baik untuk tubuh. Itu minuman itu tuh tuak, alkohol, dan lain sebagainya yang memabukkan. Nah, lagi Jadi makanan haram itu makanan yang sangat murah dan tidak terlalu sekolah. Kalau kita lagi. Ya, Pak, tentunya makanan haram itu tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, baik. Jadi pengertian makanan dan minuman haram ini adalah suatu makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada atau ayat Al-Quran atau hadis yang mengatakan bahwasanya hukum tersebut memakan tersebut atau meminum hal tersebut itu adalah hukumnya haram. Jadi Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam surah Al-Maidah, dia mengatakan janganlah seorang muslim memakan bangkai darah dan minuman haram yang dapat merusak tubuh manusia. Dan selanjutnya jenis makanan dan minuman haram. Mereka tahu jenis makanan dan minuman haram. Ini semua apa? Nah, jenis makanan dan minuman yang haram. Jenisnya. Bakso dan babi. Jenis. Contohnya, jenisnya. Jenisnya itu ada dua. Kenapa? Karena yang haram karena kita mendapat cara makanya yang satu dalam Tentunya ya, jadi saya jelaskan jenis makanan dan minuman haram tentunya ada dua. Yang pertama haram bizatihi atau makanan haram yang karena ada zatnya. Nah, itu yang pertama. Ya, Pak. Dan yang kedua haram biwairi, makanan yang haram karena faktor eksternal. Jadi haram jadi ini makanan yang haram karena zatnya. Nah, bagaimana contohnya yaitu yang pertama daging babi, darah, komar. bangkai. Karena dari haram jadi ini atau makanan karena zatnya, tentunya dia Rasulullah SAW tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW telah berkali-kali mengatakan bahwasanya daging babi, darah, komar atau mineral itu adalah hukumnya haram. Selanjutnya haram biwairi, artinya makanan yang haram karena faktor eksternal. Jadi yang pertama itu bangkai, dan yang kedua semua makanan halal tercampur oleh najis atau kotoran. Dan yang terakhir makanan haram
adalah haram. Dan yang kedua itu semua makanan halal yang tercampur najis. Nah, di sini semua makanan dan halal yang tercampur najis ini satunya adalah misalnya makanan halal tercampur oleh najis, misalnya mohon maaf nih, misalnya ada air anjing atau apa ya, atau air liur anjing tercampur oleh makanan halal tersebut, jadi akan menjadi pengolahannya haram. Dan yang ketiga yaitu makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara zalim. Tentunya tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu bangkai. Tentunya hewan itu mati terus dikelola oleh manusia lalu dimakan. Tentunya itu karena haram. Dan yang kedua dan yang ketiga ini misalnya ayam. Ayam itu terkena tabrakan mobil atau motor, maka dari itu hukumnya adalah haram karena dia faktor yang mengakibatkan dari usaha yang cara zalim. Selanjutnya yaitu akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman haram. Kalian tahu apa akibatnya dari mengonsumsi makanan itu? Menambah dosa. Benar, ada lagi? Menambah penyakit. Benar, ada lagi? Tidak sehat. Jadi tentunya dalam hadis Ahmad bin Ibnu Majah bahwasanya yang mengatakan ada dua kategori akibat dari mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Tentunya yang pertama, amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengonsumsi makanan tersebut secara haram. Dan yang kedua, tentunya makanan dan minuman haram itu bisa merusak jiwa. Nah, sepertinya tadi minuman alkohol, terus daging babi, tentunya itu adalah bisa merusak jiwa, bisa berpenyakit, bisa menghilangkan suatu akal manusia. Baiklah, ada sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apa? Kata? Kalau untuk makanan yang difermentasi itu jadinya bangkai tidak? Makanan? Fermentasi. Cai ikan Iya. asin dan Ikan asin. Tentunya kalau bangkai itu kan dia telah mati. Mati itu tidak disebutkan nama Tuhannya. Oh iya. Nah, seperti itu. Tapi ada yang mengatakan kalau ikan itu boleh Pak walaupun dia bangkai. Kan kita menemukan ikan di sungai, dia sudah mati, kita boleh mengambilnya Pak. Tapi kalau yang hewan ayam itu boleh. Tapi kan begitu loh. Ikan boleh. Oh, begitu. Jadi maksudnya di sini maunya dengan ayam atau ikan mati boleh dimakan. Kecuali ayam. Ayam tidak. Nah, ayam boleh kan? Ikan itu boleh. Karena ikan itu adalah suatu di mana makanan yang di laut. Nah, jadi baik itu yang ada di lautan kecuali ada yang mengatakan hukumnya. Misalnya ada hadisnya, ada aturannya yang mengharamkan tersebut. Jika ada yang mengatakan tidak halal atau haram, maka diperbolehkan untuk makan. Nah, dari ini dari Bapak selanjutnya kita akan diskusi kelompok, dan kelompoknya itu saya bagikan dua saja. Kelompok hitungan dari 1. Dua, satu. Oh iya. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Satu. Satu. Oke, baik. Kelompok satu, kelompok dua, silakan baris. Ya, kelompok satu. Satu. Kelompok satu aja baris. Baru Ya, ya. baris panjang. Dulu atau tiga Pak? Ya, panjang. Oh, baris Pak. Berapa? Kelompok satu, kedua. Satu. Ini
Ini perpanjangan belakang. Ini belakang. Baik. Tugas kalian yaitu adalah kalian dulu. Halo. Hai. Sebelum kita mulai, kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk semangat. Selanjutnya kita tepuk apa lagi ya? Tepuk konferensi. Udah tahu kan? Satu, dua, tiga, tepuk fokus. Oke, jadi tugas kalian adalah masing-masing kelompok dan di sini saya memberi sebuah pertanyaan. Ada judul, lagi ada dua. Ada judul. Tidak ada. Syah, sini dulu, Syah. Udah deh, dipencet sama apa dulu pencet. Mata kamu. Kelompok A dan B. Langsung tempel aja. Bentar ya. Jadi tugas kalian adalah mengisi jawaban ini dan giliran bertanya kepada kalian. Jadi waktunya itu 10 detik. Karena ini adalah suatu untuk meningkatkan konsentrasi kalian, fokus kalian, kekompakan kalian. Nah, jadi yang pertama akan buka. Halo. Hai. Oke, sudah. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan jenis makanan dengan haram. Ya, jenis. Satu. Empat. Delapan.
Ada. Terus yang kedua Nasi di mobil. Benar, Pak. Benar. Sehat, Pak. Benar. Benar dulu ya kami. Nah, minum apa ini? Mineral itu, Pak. Air Ini jelas loh Pak. Ini jelas loh Pak. Itu sama. Nomor 1 tuh koreksi, Pak. Bisa. Sehat sama. Pak, nomor satu. Nah, ini sama. Sama tua ini. Pak, nomor satu kali ini koreksi Pak. Yang kami kenal kalau Pak dan kami menang B. Nomor 1 tadi lebih Pak, cepat. nomor satu ini koreksi Pak. Pak, nomor satu ini koreksi Pak. Nomor 1 lebih cepat. Pak, nomor satu ini Waktunya koreksi. udah berapa lagi? Waktunya. Habis waktunya. Sudah habis. Habis, Pak. Oke, baik. Jadi untuk pemenangnya Kurang ya, Pak. 2 menit. ini tadi ya. Tapi lalu Nah, ini yang kita yang belum lagi itu silakan perwakilan kelompok 1 dan 2 maju depan. Oke Pak. Karena ini ada jawaban yang sama. Oke. Jadi satu lagi permainannya. Untuk kamu punya. Ya, di sini yang ada sama. Ini dua. Pak, ini satu ini terus Pak. Nah, itu Ini benar nih. Udah. Ayo silakan Pak. Ayo betul Pak. Satu, dua, kan? Dua, tiga, ini tiga nih. Ini tiga, karena ini jawabannya sama, jadi satu benar lagi. Di tengah. Kami dua, benar, Pak. 1, 2, 3, 4, Pak. tiga, ini, dua, ini, tiga. Nah, tentuan finalnya. Oke, kalau kalian maju. Satu lagi, videonya. Keputusan pasangan yang sebutkan makanan yang haram. Jadi pemenangnya itu pemenang. Jadi itu adalah waktu pemenang kalian. Waktu kita lihat. Jadi ada yang ingin menyimpulkan kaidah ini. Ada yang menyimpulkan tidak boleh